waris, maka wasiat itu hanya boleh sepertiga dan tidak boleh semuanya. Jadi kalau misalnya seseorang berwasiat, misalnya saya punya harta 3 miliar ya, misalnya juga biar gampang. Saya panggilin anak sama istri saya bilang gini, nanti kalau saya mati, nanti ini harta semua 3 miliar, kasihkan Masjid As-Salam. Maka yang dilaksanakan oleh anak istri saya adalah mensedekahkan 1 miliar dari kekayaan ketika saya meninggal. Jadi kalau saya meninggal, yang disedekahkan hanya 1 miliar. Yang 2 miliar itu dibagi untuk ahli waris. Ya. Jadi saya sampaikan secara singkat. Sebenarnya slide-nya banyak ya, tapi saya sampaikan secara singkat. Biar nanti ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Dulu wasiat itu wajib. Dulu ya. Tapi sekarang hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Wasiat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang meninggal dunia, yang punya harta sudah berpesan, menjadi wajib. Artinya, saya itu tidak wajib memberikan wasiat kepada istri anak saya. Kalau saya diem aja, ya udah nggak apa-apa. Berarti semua hartanya untuk ahli waris. Kalau saya tidak memberikan wasiat, berarti seluruh harta saya nanti dibagi secara ilmu waris dalam Islam. Tapi kalau saya memberikan wasiat, maka yang dilaksanakan hanya sepertiga. Dalilnya itu pada surat Al-Baqarah 180 sampai 181. Tapi ini ayat ya ini hukumnya yang asalnya wajib kutiba alaikum dinasah dirubah menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala berupa warisan. Jadi sekaligus ini memberitahukan, mengisyaratkan kepada jamaah bahwa warisan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembagian yang dilakukan oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia. Memang persepsi orang adalah warisan itu dari orang tua yang meninggal dunia. Tapi sebenarnya ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran adalah warisan itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang pertama. Ini dalilnya pada ayat An-Nisa 4 ayat 7 sampai 14 ya. Ayat 7 sampai 14 ada ayat yang rinci tentang warisan. Jemaah sekalian, kalau kita sholat duhur itu 4 rakaat. Kalau sholat maghrib 3 rakaat. Ada enggak yang tahu dalilnya? Ayat berapa, surat berapa? Kalau ada yang tahu. Saya kasih hadiah buku. Kita sholat maghrib 3 rakaat, duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dalilnya dari surat berapa, ayat berapa? Kalau ada yang tahu. Saya kasih hadiah buku ini. Ada? Ada bahasanya? Ayat berapakah yang menunjukkan sholat duhur 4 rakaat? Ya. 1, 2, 3, nggak ada. Ya memang tidak ada ayatnya. Tidak ada ayat Al-Quran yang menunjukkan sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, nggak ada. Tapi
Kalau namanya warisan, itu ada ayatnya. Misalnya saya tanya, suami dapat berapa? Kalau istri meninggal, suami dapat berapa? Ada yang tahu? Kan kemarin sudah ada kajian oleh ustadz lain. Nggak tahu. Istri dapat berapa? Berapa? 20%. Nah, ada yang lain, pendapat lain? 1/8. Nah, ada miripnya benar. Ada benernya. Ada yang lain? Lebih rinci? Ini, suami itu dapat setengah atau 1/4. Setengah kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Kalau yang meninggal istri, ya. Kalau yang meninggal istri, suami dapat setengah atau 1/4, ya. Sekarang kalau suami yang meninggal, istri dapat berapa? Dapat 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Itu semua ada ayatnya. Ayat 7 sampai ayat 14 surat An-Nisa. Sekarang yang saya tampilkan ya, Bapak dan Ibu, kalau anak sudah menikah, kemudian anaknya meninggal, Bapak sama Ibu dapat bagian atau tidak, Pak? Saya ulang lagi. Ini yang ayatnya kelihatan. Ya. Tinggal tahu artinya atau enggak. Kalau misalnya anak meninggal dunia, anak itu sudah bekerja, sudah punya keluarga, bapak ibunya masih hidup, bapak ibunya dapat berapa? Berapa? 1/6. 1/6. 1/6 terus itu benar ya. Tapi ada rincinya lagi. 1/6 ini ada wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Itu kalau anaknya yang meninggal tadi sudah punya anak. Misalnya ini ada biar gampang. Ini anak saya ya. Misal saja. Jadi pada contohnya orang lain pada takut ya. Saya punya anak misalnya, ini anak saya. Anak saya sudah nikah misalnya, sudah punya harta dan punya anak berarti cucu saya. Kalau anak saya meninggal dunia ini, maka saya dapat bagian 1/6. Ya, istri saya juga dapat bagian 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Biasanya orang Indonesia kalau anak meninggal tapi dia sudah berkeluarga, orang tuanya dikasih ya? Tidak. Ya, ini dolim, merampas haknya orang tua. Ini melanggar Al-Quran ayat 11 surat An-Nisa. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bapak dan ibu masing-masing dapat 1/6 jika mempunyai anak. Ya, kalau nggak punya anak, wah lebih banyak lagi, 1/3. Bapak 1/3, ibu 1/3. Itu kalau anak saya yang meninggal nggak punya anak. Ya. Loh, istri dapat berapa? Istri dapat 1/4. Nanti masih ada sisanya berarti. Kan dia dapatnya bapak, ibu 1/3, masih 1/3 kan? Nah istri hanya 1/4. Istri itu bagiannya enggak terlalu banyak. Nah sekali lagi, warisan itu sudah turun ayatnya sampai detail pada ayat ke
7 sampai 14 surat An-Nisa. Jadi tidak boleh mengedepankan logika. Loh, kenapa Bapak masih dapat bagian, dia sudah kaya kok, dia sudah tua. Enggak boleh. Kita menjadi muslim harus percaya pada hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tunjukkan sedikit lagi. Nanti kalau ada waktunya biar tanya jawab, biar saya tunjukkan aplikasinya juga. Nah, konsep warisan itu global saja. Saya sampaikan begini, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Harta ini secara otomatis dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita kan percaya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Dan kita mengucapkan kalau seseorang meninggal dunia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kalau yang punya harta meninggal dunia akan kembali kepada Allah. Hartanya juga milik Allah lagi. Jadi dia akan mati kembali kepada Allah. Hartanya kembali menjadi milik Allah. Makanya harta itu kalau sudah mati orangnya sudah menjadi milik Allah. Bukan menjadi milik bapak almarhum tadi. Kalau masih hidup, kita boleh membagikan harta kita kemana saja. Kalau sudah mati, ya nggak bisa. Karena orang mati orang obah. Nah obah medeni bocah. Nah obah medeni bocah. Orang mati itu tidak bisa bergerak. Kalau bergerak, ya malah menakutkan. Jadi orang perlu menyadari bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Ya, karena kita sudah meninggal dunia, masih ada harta, maka harta itu menjadi milik Allah. Karena menjadi milik Allah, akhirnya turun ayat Al-Quran yang surat An-Nisa tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil, dibagi secara rinci. Lebih rinci daripada sholat, Pak. Saya katakan sholat aja enggak ada dalilnya dari Al-Quran yang menunjukkan sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Itu tidak ada. Tapi kalau warisan itu ada. Cuman masalahnya selama ini tidak diamalkan oleh kebanyakan orang. Sehingga tidak memasyarakat. Seakan-akan tidak ada. Jadi kalau dibacakan orang malah kaget. Kok gitu ya? Kok gitu ya? Ya. Terus, sebelum membagi waris, mestinya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih dahulu ya. Satu, biaya pemakaman. Itu boleh diambil dari harta yang meninggal. Karena memakamkan itu wajib. Kalau biaya tahlilan itu tidak termasuk. Tidak diambilkan dari harta almarhum. Kenapa? Tahlilan itu tidak wajib. Ya, tahlilan itu berarti sukarela dari keluarganya. Ya. Kemudian kalau ada hak-hak lain, misalnya orang punya utang, harta adalah harta titipan orang lain, harus dikembalikan. Ya. Kalau ada hutang kepada manusia juga harus dibayar. Kalau ada hutang kepada Allah harus dibayar. Hutang kepada Allah apa itu? Misalnya salah satunya ya haji. Bapak kaya, sudah wajib haji. Nah, bapak tidak mau berangkat, nanti aja kalau udah tua. Nah, sekarang malah sulit, nggak dapat kuota. Atau misalnya orang yang kaya bisa haji plus, ya, tapi nggak mau, saya yang reguler aja murah ya. Terus mati. Nah, itu berarti dia sebenarnya sudah mampu, tapi tidak berangkat. Maka hutang kepada Allah harus dilakukan haji badal.
Ya. Atau misalnya contoh lain, orang puasa melakukan hubungan suami istri. Puasa melakukan hubungan suami istri. Itu kan kena denda. Ya, kena denda. Harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, itu contoh-contoh hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada wasiat yang tadi saya jelaskan, ya harus dibagi, ya, selama tidak mencapai 1/3. Kalau melebihi 1/3, maka wasiatnya hanya dibagikan, wasiatnya hanya dilaksanakan 1/3 hartanya. Nah, baru dibagi warisan, ya, baru dibagi warisan. Nah, karena waktunya biar cukup, sekarang saya tunjukkan, Bapak bisa buka aplikasi ini. Ada aplikasi berbasis web, ya, berbasis web. Ini kita contohkan, ini gini, ada aplikasi, misalnya hartanya berapa? 500 juta. Nah, sekarang ahli warisnya itu harus ditulis semuanya, Pak, ya. 500 juta ini saya contohkan. Misalnya dia punya anak laki-laki berapa? 3, tulis 3. Oh, langsung hitung. Kalau ahli warisnya cuma anak saja, anak laki-laki saja, ya, masing-masing dapat 166 juta. Ya. Kalau kali 3 kan kira-kira 500 juta. Kalau ditambah anak perempuan, misalnya kita tambah 1 anak perempuan. Nah, berarti anak perempuan dapat 71 juta, anak laki-laki masing-masing 142 juta. Gampang. Tapi kalau ada ahli waris lain, cucu. Nah, kita tulis, siapa cucu? 5. Oh, cucunya laki-laki 5, tapi terhalang oleh anak laki-laki. Cucu tidak mendapatkan bagian kalau ada anak, ya, karena anak lebih dekat daripada cucu. Misalnya bapaknya berapa? Bapaknya berapa? Bapaknya masih hidup 1, ya. Nah, berubah sekarang, bapak mendapat 1/6, 83 juta. Ya, anak perempuan dapat 59, anak perempuan 99, anak laki-laki hampir 120. Kan 1 dibanding 2. Ibu, oh kalau ada ibu misalnya berkurang lagi. Nah, bapak sama ibu sama, ya. Bapak 83 juta, ibu 83 juta, sama. Anak perempuan 47, anak laki-laki 95, 97, ya, 47, ini saya bulatkan, saya baca yang bulat-bulatnya aja. Ya. Jadi cara baginya sebenarnya bapak gampang, tinggal ngisi ahli warisnya semua, nggak usah nanya kepada ustadz, nggak usah nanya. Masalahnya mau percaya dengan konsepnya enggak? Dengan konsepnya yang sudah diturunkan Al-Quran itu percaya atau tidak? Kalau caranya gampang, ini tulis semua, ya. Misalnya kakek, misalnya masih hidup, ada tulis saja. Nah, nanti semua yang dapat bagian ada angkanya, yang tidak kebagian ada keterangannya. Kenapa enggak kebagian? Misalnya ini saya tulis, ya. Saudara kandung ada lah, ya, saudara kandung. Ya. Semua harus dimasukkan, Pak, ya. Saudara kandung, suami, istri, bapak, ibu. Nanti biar ketahuan.
Kalau dia dapat bagian berapa, kalau tidak dapat kenapa? Nih, misalnya saudara kandung perempuan terhalang oleh bapak, oleh anak laki-laki, oleh kakek. Jadi ada saudara, tapi karena ada anak, ya sekarang saudara nggak dapat bagian. Tapi kalau anak nggak ada, bapak nggak ada, saudara bisa dapat bagian gitu loh. Suami, karena punya anak dapatnya seperempat, ya. Semuanya ada, ya. Jadi saya tunjukkan sini, nanti saya dibagikan materi saya, ada di situ alamatnya, juga bisa Bapak praktekkan. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah sekarang konsepnya dulu. Asal percaya bahwa warisan itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pembagian dari orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah fa'alul lima yurid. Allah berhak mengatur segala alam semesta, termasuk pembagian harta. Jangan Bapak yang ngatur Allah. Allah ya adil. Jangan. Jadi biarkan Allah yang lebih tahu, ya, melakukan sesuatu yang dikehendaki. Kita hanya percaya. Ya, jadi konsepnya begitu, warisan itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya tinggal Bapak aplikasikan, diisi semua. Ya, saya kira keterangan singkat saya sengaja saya pendekkan. Saya kasih kesempatan untuk tanya jawab sekarang. Silahkan. Ya. Bagi jamaah yang bertanya. Ada 2% Pak yang tanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau untuk pengertian warisan dan wasiat tadi itu, misalkan ada orang tua bapak ya katakanlah, dulu sepakat dengan ibu ada persetujuan membagi wasiat gitu, wasiat kepada anak A misalkan. Nah seiring berjalannya waktu si bapak meninggal, kemudian setelah bapak meninggal beberapa tahun kemudian itu ibu berubah pikiran, mengubah wasiat yang diwasiatkan oleh bapak dulu itu berubah diberikan kepada anak yang lain. Nah, bagaimana seperti itu hukumnya seperti gimana Ustadz? Ya, bagus. Yang pertama, karena wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena anak kan termasuk ahli waris, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada anak. Jadi kalau misalnya bapak, ibu, anak kumpul, nanti kalau saya mati, ini mobil buat anak, ya, ini mobil buat anak. Terus bapaknya mati, anak tidak dapat wasiat, tidak berlaku wasiat yang sudah didaftarkan kepada notaris sekalipun. Ya, dalam hukum Islam tidak dapat wasiat, tapi mungkin dia dapat mobil tersebut karena warisan. Jadi sekarang karena bapak sudah meninggal, sekarang diurus saja warisannya. Nah, hartanya itu apa saja, nilainya berapa. Nah, anak nanti dibagi cara ini, pakai aplikasi ini. Nah, anak kebagian berapa, istri kebagian berapa. Nanti dinilai uang, ya, dinilai masing-masing berapa, totalnya berapa nilai uangnya. Nah, dia mau ngambil apa. Tapi wasiat yang diberikan kepada istri dan anaknya waktu masih hidup tidak berlaku. Nah, kalau bapak mau, caranya saya kasih tahu, kalau bapak mau ngasih tahu, ngasih kepada anak ya, berikan saja sekarang. Pada waktu masih hidup, itu namanya hibah. Kalau hibah, pada waktu masih hidup dilakukan bebas. Ya, tetapi sebaiknya ya,
ya yang adil, yang tidak bikin anak yang lain saling iri dan dengki. Lu kok kakak dapat banyak, saya dapat sedikit. Dimusyawarahkan sesuai dengan kebutuhan atau dibagi yang adil menurut keadaan. Ya. Bukan berarti sama ya, dibagi menurut kebijakan orang tua sesuai dengan prinsip keadilan. Tapi masalah wasiat tadi tidak berlaku mutlak. Semua ulama mengatakan la wasiyata liwarithin karena ada hadis dari Nabi yang mengatakan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Mutlak walaupun sudah pergi ke notaris. Ya. Jelas Pak? Ada yang kurang? Pak, satu lagi Pak. Nah. Jadi misalkan wasiat itu diberikan kepada orang masih family gitu ya, katakanlah keponakan gitu Pak, dari orang tua gitu. Itu tapi setelah orang tua itu meninggal, keponakan ini kita nggak tahu apakah dulu itu orang tua kita itu mewasiatkan kepada dia atau tidak gitu. Jadi tidak ada saksi gitu Pak. Kalau tidak ada saksi orang tua mewasiatkan kepada si A gitu yang notabene adalah keponakan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ponakan juga termasuk ahli waris kan? Anak laki-lakinya saudara. Keponakan itu termasuk ahli waris, tapi dia dapat ini Pak, ini baca ya. Ini keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Jadi keponakan itu termasuk ahli waris sebenarnya. Cuman orang tahunya di Indonesia ahli waris itu anak aja. Orang tua aja dilupakan. Saya pernah di kantor saya, tidak saya tunjukkan kantor mana, karyawati meninggal dunia, maka kita mau memberikan santunan dari perusahaan yang sifatnya wajib ya, ada dana BPJS, ada dana pensiun, santunan, pokoknya itu haknya ahli waris. Saya suruh datang ahli warisnya supaya datang ke sini semua. Yang diajak siapa? Yang didatangkan ternyata suaminya sama anaknya saja. Bapak ibunya masih hidup enggak? Masih. Kok enggak diajak? Loh, kan masih dia punya suami, Pak. Dan punya anak. Jadi orang tuanya yang enggak diajak, dikiranya tidak dapat bagian. Ya. Itu saya tidak jauh-jauh. Kantor saya sendiri ya. Karyawati meninggalkan suami dan anak-anak. Saya mau bagi waris, ternyata bapak ibunya enggak diajak, enggak dilibatkan, enggak boleh. Bapak ibu itu mutlak mendapatkan warisan. Kecuali kalau bapaknya itu pembunuh ya. Itu kalau ada pembunuh itu tidak mendapatkan bagian, putus hubungan warisnya. Kalau membunuh ya orang yang membunuh itu putus hubungan warisnya dengan yang dibunuh. Kalau normal ya, meninggalnya karyawati tadi karena penyakit ya harus dikasih. Maka bapak ibunya harus diikut sertakan. Biasanya orang Indonesia sekali lagi mengira waris itu hanya untuk suami, istri, sama anak. Jadi intinya saya katakan keponakan itu termasuk ahli waris, Pak. Apakah wasiat itu juga harus ada saksi, Ustaz? Wasiat. Ya. Sekarang kalau masalah wasiat, bisakah wasiat tidak pakai saksi? Kalau muamalat pada umumnya itu harus didatangkan 2 saksi. Ya. Dia membutuhkan 2 saksi. Kalau tidak ada saksi, boleh saja kalau semuanya percaya. Ya.
dulu bapak ini pernah wasiat kepada ini misalnya. Tapi nggak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya, dibawa ke pengadilan ya batal. Ya, kalau ke pengadilan harus ada 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada saksi, misalnya saya pesan kepada istri saya, nanti kalau saya mati, saya minta duit saya sebagian disedekahkan ke masjid. Nah, ternyata anak saya semuanya percaya kepada ibunya. Ya, anak saya percaya kepada ibunya, artinya percaya kepada istri saya. Ya, nggak ada saksi nggak apa-apa. Ya, tapi kalau anak saya nggak terima, maka harus ke pengadilan. Kalau ke pengadilan harus ada 2 orang saksi. Ya, jelas Pak? Ya, ya. Oke, ini bukunya kasihkan. Beli Pak. Maaf saya tangan kiri ya. Nah, silakan. Ustaz hanya ingin Ya. memperjelas. Jadi kan tadi kalau warisan berarti perhitungannya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Tapi kalau perhitungan itu dilakukan saat seorang itu masih hidup, berarti dia hibah gitu Ustaz ya. Benar enggak? Maksudnya diberikan pada waktu masih hidup. Ya. Nah, boleh. Dan hibah. tapi itu boleh Ustaz. Artinya nanti saya hibahkan tadi Ustaz ngasih contohnya kita punya 100 juta, 50 juta buat anak pertama, 50 juta anak kedua. Itu boleh saat masih hidup. Walaupun pemberiannya nanti setelah si yang itu meninggal. Itu bisa Ustaz? Oh, nggak bisa. Nggak bisa Ustaz. Kalau namanya hibah itu harus dilaksanakan Saat ketika itu juga masih hidup. Oh. Dan ada serah terimanya. Kalau belum serah terima waktu hidupnya, itu berarti apa? Wasiat. Kalau baru berpesan, tapi eksekusinya nanti setelah meninggal dunia, itu namanya wasiat. Kalau mau melakukan hibah, bereskan pada waktu masih hidup semua. Sebentar, saya buka. Tadi mana? Bukan. Jadi kalau Bapak mau memberikan hibah, lakukanlah pada waktu masih hidup. Semuanya prosesnya diselesaikan waktu masih hidup. Kembalikan biar 0 semua, Pak. Kembali 0 lagi. Ya. Oke. Jadi jangan sampai ditunda. Ya, ditunda nanti jadi wasiat. Nanti jadi wasiat. Kalau hibah boleh. Nah, ada orang tua nanya, bagaimana kalau supaya tidak berantem anak saya? Akhirnya harta saya bagikan waktu masih hidup. Nah, misalnya, saya jawab, misalnya harta dibagikan semua kepada anaknya. Terus, Bapak, kamu mau tinggal di mana? Biaya hidupnya gimana? Ternyata bapaknya umurnya masih panjang. Udah dibagi kepada anak-anak semua. Maaf, ini ada terjadi pada orang lain ya, saya nggak tega. Itu ternyata bapaknya masih hidup panjang, umurnya panjang. Nah, ketika bapaknya sakit, minta bantuan kepada anaknya, ternyata anaknya nggak mau bantu. Anaknya nggak mau bantu. Jadi jangan sampai dibagi habis, nggak mungkin kita bagikan habis. Soalnya kita nggak tahu matinya kita kapan gitu loh. Nah kalau dibagikan habis ternyata umurnya masih panjang, lebih panjang dari anaknya. Ada, benar. Saya tidak ceritakan. Ya. Kalau anak, ya syukur kalau alhamdulillah kalau punya anak tahu orang tua ya. Tapi umumnya harta orang tua itu untuk anak, harta anak juga. Tapi harta anak tidak menjamin. Harta anak itu harta orang tua. Maksud saya anak itu akan mau peduli kepada orang tua, itu tidak semuanya, hanya anak-anak tertentu saja. Ya, banyak cerita seperti itu. Jadi kalau misalnya ngetes saja, bapak sebagai bapak
sekali-kali utang kepada anak. Sekali-kali ngetes saja, utang kepada anak. Gampang apa susah? Utang itu enggak sampai minta, coba aja. Jadi berhati-hati supaya bijak dalam memberikan hibah. Jadi menurut saya hibah semua harta itu hampir tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin. Soalnya kalau kita hibahkan semuanya, repotnya kita hidupnya nanti bagaimana gitu. Ya jelas Pak? Udah? Ya silakan. Ini penanya kedua. Ya, masih satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua nih Tat, pertanyaan. Yang pertama gini Tat, Ana pernah menyaksikan ada percurhatan juga dari satu keluarga yang dimana pada saat pembagian warisan itu terkait tirkah ya tadi Tat ya. Jadi anaknya ada mungkin lebih dari 5 lah. Jadi pada saat masih hidup orang tuanya, salah satu kakaknya itu misalnya membangun rumah, renov, membelikan barang-barang segala macam gitu. Nah pada saat orang tuanya meninggal, jadi rumah itu dijual, tapi pada saat sebelum dibagian warisan, kakak yang bersangkutan tuh motong dulu Tat. Dari semua biaya-biaya renov dan lain-lain semua dipotong, baru sisanya dibagikan sesuai dengan hukum Islam, gitu Tat. Nah, itu gimana Tat secara dalil dan secara hukum yang pertama Tat. Dan yang kedua juga terkait ini kan menarik ya Tat. Ini artinya kita juga baru terbuka lagi kalau saya pribadi ya, bahwa ini yang bagikan warisan ini Allah, bukan orang tua. Jadi mindset kita selama ini salah mungkin ya, termasuk saya mungkin ya, baru diengahkan lagi gitu loh. Tapi ada nggak Tat dalil yang membantu kita untuk memahami secara secara humanis, karena kan beberapa part itu ada case juga, Ana pernah lihat juga pas pembagian waris itu ada satu keluarga lagi, Ana lihat tuh yang lelakinya tuh sudah kaya raya, sementara yang perempuannya itu yang mohon maaf mungkin hidupnya kekurangan. Pada saat terjadi pembagian warisan seperti hukum ini kan memang secara akal sehat kita tuh ngelihat, oh ini nggak masuk akal dan sebagainya itu. Tapi ini lagi, apa kita memahaminya ini harus beneran semacam kayak take for granted atau udahlah diterima aja, atau ada nggak Tat mungkin ada dalil solusi ya untuk menghibur kita atau biar kita lebih memahami, oh ini tuh sebenarnya Allah tuh maha adil gitu. Tapi beberapa case kan selama ini kan kelihatan seperti itu ya, seperti kayak keponakan tadi. Beberapa part juga di beberapa kajian yang pernah Anda lihat juga ada yang memang keponakan ini nggak tahu tiba-tiba dapat, padahal mungkin nggak pernah silaturahim nggak segala macam, tapi dapat. Keluarga yang lain melihat, oh ini kok malah dia dapat, sementara yang lain. Ini artinya balik lagi, ini kan hukum Allah, tapi ada nggak ya buat mungkin buat kita semua memahami biar lebih nyambung, masuk akal dan beneran meyakini Allah maha adil gitu. Nah, yang pertama, ketika orang tua punya rumah, saya sebagai anak ya misalnya, saya karena orang tua punya rumah, rumahnya bocor misalnya, terus saya perbaikin. Itu sebenarnya statusnya ketika saya memperbaiki rumah bapak saya, itu sebagai apa? Utang apa? Utang bapak kepada saya atau investasi atau hibah? Yang benar? Lebih spesifik lagi, yang bersangkutan yang saya dengar itu, beliau itu misal membangunkan garasi, meningkatkan rumah. Itu sebagai apa? Nah itu akadnya itu kan nggak clear artinya, tapi diklaim di akhir itu. Makanya ketika anak memberikan sesuatu kepada orang tua itu biasanya dihitung. Kalau orang tua memberikan itu tidak pernah dihitung. Ya, itu mestinya pemberian anak kepada orang tua, hibah namanya. Oh, dia kasih sendiri, dia bangunkan garasi, dia servisin, itu kan bantuan anak kepada orang tua, bukan utang kan?
Masa mau utang? Orang tua, bapak utang ya. Nanti atau ini investasi, saya perbaiki, besok kalau mati bapak, nah dijual itu milik saya. Kan enggak, itu mestinya hibah. Bantuan anak kepada orang tua, hibah. Ya sudah dihibahkan, ya sudah. Jangan merasa punya piutang kepada orang tua. Cuman masalahnya, sekali lagi saya katakan, kalau harta orang tua, itu harta anak. Tapi harta anak itu bukan harta orang tua. Istilahnya gitu ya. Anak itu tidak merasa. Tapi kalau yang benar saya katakan, anak ketika membantu kepada orang tuanya, yaitu hibah, itu bantuan. Nah, membantu kepada orang tua itu wajib hukumnya dalam Islam. Kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak itu wajib. Tidak ada khilafiyah. Nomor 3, kalau orang tua, sudah tua, renta, maksudnya tidak bisa bekerja dan tidak punya apa-apa, itu wajib anak menafkahi orang tua. Tanya semua ulama sama. Ya. Anak wajib menafkahi orang tua manakala orang tua sudah tidak mampu bekerja. Itu tidak ada perbedaan, tanya ke siapa saja sama. Tapi biasanya kebanyakan orang lupa sama orang tua. Ya. Yaitu dosanya, itu salahnya kita tidak mempelajari Islam. Ya, kalau mau menyalahkan orang tua, ya salahnya orang tua tidak mengajari pendidikan Islam. Salah orang tua juga. Ya. Mestinya mutlak wajib membantu orang tua. Maka saya kadang-kadang heran, di Jakarta ini orang tua-tua sampai jadi Pak Oga, jadi jualan koran, jualan tisu. Kasihin anaknya kemana gitu loh, anaknya kemana. Maka Bapak harus mendidik anak-anak itu supaya paham terhadap ajaran Islam. Selain itu kita jangan mengharapkan bantuan dari anak, ya. Kita jangan mengharapkan bantuan dari anak. Jadi supaya kita merancang perencanaan keuangan. Kalau saya nanti tua, nanti bagaimana? Ya terus terang saja. Saya nih sudah alhamdulillah dicoba sakit stroke selama 10 bulan. Sudah 10 bulan saya. Ya. Misalnya tidak membuat perencanaan keuangan, 10 bulan saya tidak bisa bekerja, misalnya gimana? Kalau 10 bulan tidak bisa bekerja, kira-kira gimana? Tapi alhamdulillah saya membuat perencanaan keuangan. Ya. Gimana kalau seandainya terjadi saya tidak bisa bekerja, ya masih ada sumber-sumber penghasilan yang masuk. Gimana kalau misalnya perusahaan saya atau saya yang dikeluarkan oleh perusahaan, saya masih bisa hidup. Gimana nanti kalau misalnya tua, saya tidak bisa bekerja, saya masih bisa hidup. Alhamdulillah saya 10 bulan sakit, ya alhamdulillah biasa-biasa aja, hidup masih biasa, alhamdulillah masih bisa menambah aset juga. Walaupun sakit ya, walaupun sakit. Jadi itu harus maksudnya buat perencanaan keuangan yang matang. Ya, buat perencanaan keuangan yang matang. Yang kedua tadi apa? Udah kejawab Pak atau belum? Yang pertama sudah kejawab, Tat. Nah, yang kedua? Yang kedua tadi, Tat, yang gimana kita dalil yang humanis ya. Hikmahnya untuk Yang pertama, memang konsepnya kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita enggak percaya pada konsep dasarnya, ya udah enggak rasanya Islam itu enggak adil. Kok anak laki-laki 2 bagian, ponakan yang enggak pernah silaturahmi kok tiba-tiba dapat bagian misalnya. Ya karena Islamnya tidak dilaksanakan sejak awal. Ya. Nah, misalnya ada kejadian
anak laki-laki sudah kaya raya, anak perempuan sudah masih miskin sekali. Ada beberapa konsep. Misalnya wa idza hadarul kismata ulil qurba wal yatam. Kalau waktu pembagian waris ada kerabat yang tidak termasuk ahli waris, itu hendaknya kamu kasih kecipratan gitu. Istilahnya kita uang dengar. Ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Nanti Bapak bisa tanyakan kepada AI. Ya, saya tanya. Kalau dalam Islam, orang yang tidak dapat warisan, keluarganya tidak dapat warisan, itu boleh enggak dibagi? Nah, nanti ayatnya wa idza hadarul qismata ulul qurba. Nah, orang yang tidak termasuk ahli waris, kalau dia melihat pembagian waris, itu ya dibagi, kasihan dia, uang dengar, itu ada. Nah, maka apabila saya misalnya kaya raya, adik saya misalnya miskin masih perempuan, ya udah bagian saya kasih tambahan kamu misalnya. Kamu dapatnya kan sedikit, tapi kamu masih butuh duit. Ya, berbaik kepada keluarga. Saya yang berbaik kepada adik saya, itu aja yang bisa dipraktekkan. Tapi jangan sampai adik saya yang minta, memaksa apalagi kepada saya agar bagian saya dibagikan kepada dia. Kalau memaksa enggak boleh. Seperti hanya gini, misalnya Bapak kerja, gajinya 10 juta. Bapak ya udah haknya 10 juta, enggak boleh minta 12 juta, 20 juta enggak boleh. Wong haknya 10 juta, perjanjiannya 10 juta. Tapi kalau misalnya Bapak cuman mau ambil 8 juta saja. Saya ambil 8 juta saja. Yang 2 juta kasihkan MTXL. Itu boleh. Kalau Bapak yang punya harta menggugurkan hak Bapak. Saya kasih tahu enggak apa-apa. Saya baru dikabulkan, minta kepada perusahaan supaya gaji saya dipotong, dikasih donasikan ke lembaga apa, tidak saya sebutkan. Saya minta, itu lama sekali, gaji saya supaya dipotong, dikasihkan donasi ke masjid ya, saya minta. Itu prosesnya lama. Tapi karena aturan pajaknya nanti gimana. Ya, sekarang baru clear, baru kemarin saya minta gaji saya dipotong saja untuk donasi. Itu baru clear kemarin ya. Ya, seperti tadi, kalau Bapak ingin memotong gaji Bapak boleh saja, tapi orang lain nggak ada salah apa-apa, nggak ada apa, tiba-tiba gaji Bapak dipotong, nggak boleh. Ya, jadi intinya boleh misalnya dibagi rata, Yang nyuruh saya, mestinya saya kebagian banyak ya, udah bagi rata aja. Itu enggak apa-apa, itu boleh dalam Islam. Tapi ya, warisan itu kalau sedikit mau dibagi rata gampang, kalau banyak enggak bisa. Banyak yang ngiri masalah. Kalau banyak yang iri dengki. Kalau sedikit bisa. Ini contoh terakhir. Tempo hari ada orang meninggal, enggak punya anak. Punyanya anak angkat, 1 anak angkat, perempuan. Nah kebetulan dia punya warisan rumah di Menteng. Rumahnya harga 12 miliar. Ya. Anaknya anak angkatnya mengakui, loh ini saya kan anak angkatnya, ya udah anaknya, ya saya yang menguasai, berarti milik saya ini. Keluarganya mengatakan tidak, kamu kan anak angkat itu tidak dapat warisan. Akhirnya orangnya masih mau tanya, tapi tanya ke MUI, tidak ke pengadilan, masih mau damai. Yang penting halal. Anaknya yang perempuan alhamdulillah dikasih tahu, anak sebenarnya tidak mendapat warisan, anak angkat ya. Tapi kalau mau bijak ya,
ini ahli warisnya, keluarga dari yang meninggal, ya udah anak angkat dapat bagian seperti wasiat. Seakan-akan anak angkat itu kan sudah dapat pesan, udah rumah ini rumah buat kamu, ya, rumah buat kamu. Ya udah, kalau gitu anak angkatnya dapat sepertiga, yang 2/3 dibagi waris. Memang tidak ada anak, itu repotnya. Kalau tidak punya anak, terus keluarga yang lain, wah rame. Bahkan ada yang kasus lain, orang meninggal dunia, ternyata taunya kita, istrinya adalah si B misalnya, si B, istrinya. Setelah meninggal dunia, ternyata ada 4 orang yang mengaku sebagai istrinya. Nah, itu gimana? Saya juga bingung ya. 4 orang mengaku sebagai istrinya semua. Ternyata ada bukti-buktinya. Ya. Nah, itu makanya warisan itu kalau banyak bikin problem. Ya, maka jangan banyak-banyak meninggalkan warisannya. Ini bukunya. Ya, saya kira waktunya sudah habis karena sudah jam 1 lewat. Kalau ini nanti lain kali bisa disambung. Nanti Bapak bisa praktekkan di dalam aplikasi ini. Ini alamatnya bisa Bapak salin. Alamat aplikasi, soalnya aplikasinya berbasis website. Ya, kurang lebihnya cukup sekian. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.